Nam- Namun saya di kawan kelas akal 701. Saya akan mempresentasikan UTS akuntansi perpajakan dengan topik itu akuntansi pajak untuk kesediaan pengertian persediaan. Persediaan adalah salah satu aktiva yang paling aktif dalam operasi kegiatan perusahaan dagang. Persediaan juga merupakan aktiva lancar terbesar dari perusahaan manufaktur maupun dagang. Pengaruh persediaan terhadap laba lebih mudah terlihat ketika kegiatan bisnis sedang berfluktuasi. Ikatan Akuntansi Indonesia mengemukakan bahwa persediaan adalah aset yang dapat digolongkan sebagai berikut. Satu, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Dua, dalam proses produksi atau dalam perjalanan. Tiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Pengertian persediaan. Menurut PSAP nomor 5 menyatakan bahwa suatu aset digolongkan ke dalam persediaan apabila satu, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Dua, bahan atau perlengkapan digunakan untuk proses produksi. Tiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Empat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Jenis persediaan. Di bawah ini ada beberapa jenis persediaan, yaitu satu, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku mengacu pada barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Dengan kata lain, mereka adalah bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi berbagai barang. Dua, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses mengacu pada barang yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi. Contoh jenis inventaris ini termasuk coklat yang masih membutuhkan lapisan gula di pabrik coklat, sepatu yang belum diwarnai, dan minyak esensial yang belum dikemas dalam botol oleh produsen kesehatan. Tiga, persediaan barang jadi. Barang jadi mengacu pada produk atau persediaan yang disiap dijual oleh perusahaan. Barang-barang ini telah menyelesaikan siklus produksi. Barang jadi sebelumnya terdiri dari bahan mentah dan juga barang dalam proses produksi. Contoh persediaan barang jadi itu barang jadi yang dipanggang di toko roti, kaos yang sudah jadi oleh perancang pakaian, dan rumah atau tempat tinggal yang sudah selesai oleh pembangunan rumah. Sistem pencatatan persediaan. Dalam ilmu akuntansi ada dua jenis sistem pencatatan persediaan barang yang dapat diterapkan, yaitu perpetual, yaitu metode pencatatan persediaan barang secara berkelanjutan atau juga biasa disebut pencatatan sistem buku. Pada metode perpetual, nilai persediaan dan harga pokok penjualan atau HPP setiap barang yang masuk dan keluar dicatat sesuai dengan waktu terjadinya transaksi periodik, yaitu metode pencatatan persediaan barang fisik pada waktu tertentu atau biasa disebut sistem perhitungan fisik. Pada sistem pencatatan periodik, persediaan tidak dicatat ketika ada pembelian ataupun penjualan. Kedua sistem pencatatan di atas memiliki keuntungan dan kekurangan masing-masing. Penerapannya dapat disesuaikan dengan jenis usaha yang diterapkan. Contoh jurnal metode perpetual. Satu, pembelian barang dagangan secara kredit sebesar 600.000. Maka akun yang digunakan yaitu persediaan barang dagangan pada hutang dagang.
masing-masing sebesar 600.000. 2. Retur pembelian sebesar 75.000, maka akun yang digunakan yaitu hutang dagang di posisi debit pada persediaan barang dagangan di kredit masing-masing 75.000. 3. Penjualan kredit 450.000 dengan harga pokok 400.000. Maka akun yang digunakan yaitu untuk mencatat penjualan kreditnya, itu akun yang digunakan piutang dagang pada penjualan masing-masing 450.000. Lalu untuk mencatat HPP-nya, akun yang digunakan itu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan sebesar 400.000 di posisi debit dan kredit. Untuk contoh keempat, transaksinya yaitu retur penjualan 36.000 dengan harga pokok 32.000. Maka akun yang digunakan yaitu retur penjualan di debit pada piutang dagang di kredit masing-masing sebesar 36.000 dan persediaan barang dagangan di debit pada HPP di kredit masing-masing 32.000. Untuk contoh jurnal metode periodik dengan soal yang sama, pada nomor 1, pembelian barang dagangan secara kredit sebesar 600.000, maka akun yang digunakan itu pembelian pada hutang dagang masing-masing sebesar 600.000. Lalu nomor 2, retur pembelian sebesar 75.000, maka akun yang digunakan yaitu hutang dagang di debit pada retur pembelian di kredit masing-masing 75.000. Nomor 3, penjualan kredit 450.000 dengan harga pokok 400.000. Maka akun yang digunakan yaitu piutang dagang di debit pada penjualan di kredit masing-masing 450.000. Dan untuk akun HPP-nya tidak dicatat di metode periodik seperti di metode perpetual sebelumnya. Untuk nomor 4, retur penjualan 36.000 dengan harga pokok 32.000. Maka akun yang digunakan yaitu retur penjualan di debit pada piutang dagang di kredit masing-masing 36.000 tanpa mencatat akun HPP-nya. Akuntansi pajak persediaan. Dari sisi praktik akuntansi komersial dan akuntansi pajak, tidak ada perbedaan prinsip dalam metode pencatatannya, sehingga metode pencatatan yang dapat digunakan adalah sistem perpetual, baik kata-kata maupun FIFO, atau metode pencatatan fisikal yang ada pada penjelasan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun demikian, mengacu pada pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut, bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan, yaitu FX dan FIFO. Contoh metode FX dan FIFO. Diketahui satu persediaan awal dengan 100 unit dengan harga satuan yaitu Rp5. Lalu 2, ada pembelian 100 unit dengan harga satuan Rp10, dan ketiga, penjualan atau dipakai sebanyak 100 unit. Untuk perhitungan harga pokok penjualan dari nilai persediaan dengan menggunakan metode FX, maka untuk buatannya pada nomor 1 dimasukkan di kolom sisa persediaan atau di saldo awalnya itu sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya Rp5, maka totalnya menjadi Rp500. Lalu di nomor kedua ada pembelian
sebanyak 100 unit dengan harga satuan Rp10, maka totalnya menjadi Rp1.000. Maka untuk sisa persediaan ada di kolom saldo ini, maka menjadi 200 unit dengan harga satuan Rp7,5, maka totalnya menjadi Rp1.500. Harga satuan Rp7,5 ini didapat dari harga per unit nomor 1 sebanyak 100 unit ditambah harga, harga per unit nomor 2 sebanyak 100 unit, lalu dibagi total jumlah produk di saldo awal nomor 1 yaitu Rp500 ditambah total produk di nomor 2 Rp1.000. Jadi hasilnya yaitu 1.500 dibagi 200. Hasilnya adalah Rp7,5 dan itu akan digunakan sebagai harga per unit. Lalu untuk nomor 3, jadi pemakaian 100 unit dengan harga satuan Rp7,5, maka menjadi totalnya Rp750. Harga satuan pada nomor 3 itu didapat dari harga satuan saldo sisa persediaan di nomor 2 ini. Maka sisa saldo di nomor 3 ini 200 dikurang 100, maka menjadi 100 unit dengan harga satuan Rp7,5 dan totalnya sehingga totalnya menjadi Rp750. Untuk metode kedua yaitu perhitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan metode FIFO, atau yang masuk pertama akan keluar pertama juga. Pada nomor 1 dimasukkan di kolom sisa persediaan atau saldo dengan 100 unit, harga satuannya yaitu Rp5, maka totalnya menjadi Rp500. Lalu pada nomor 2 terdapat pembelian sebanyak 100 unit dengan harga satuan Rp10, maka totalnya yaitu menjadi Rp1.000. Dan di nomor 2 ini pada kolom sisa persediaan atau saldo persediaan, maka dimasukkan di bawahnya dari nomor 1 ini. Untuk selanjutnya pada nomor 3 terjadi pemakaian sebanyak 100 unit dengan harga satuan Rp5, dengan maka totalnya menjadi Rp500. Harga per unit Rp5 adalah harga pada nomor 1 saat persediaan yang masuk duluan maka akan dipakai pertama kali. Maka yang digunakan adalah yang harga satuannya Rp5. Maka sisa persediaan pada nomor 3 yaitu adalah sisa persediaan saat persediaan didapat di bukan saat pertama kali datang atau saat pembelian di nomor 2 ini, yaitu sebanyak 100 unit dengan harga satuan Rp10, maka totalnya menjadi Rp1.000. Demikian presentasi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar Ibu Mukdaningsih SE MAK. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan.